Assalamualaikum, Shalom Aleihim, Assalamualaikum. Saudara-saudara yang saya kasihi, selamat datang di channel Nasrani Indonesia. Masih bersama dengan saya di sini. Di malam hari ini saya mau bahas satu topik mengenai isi kitab Wahyu. Ya, judulnya Mengapa saya berani pasang chip 66? Mengapa saya berani kehilangan keselamatan? Ya, saya ulang ya. Mengapa saya berani pasang chip 666 ya. Sorry, bukan chip 66, chip 666 ya. Mengapa saya berani kehilangan keselamatan? Kan ada yang tanya ke saya kan mengenai isi kitab Wahyu yang penuh misteri ini. Gitu. Jadi saya jawab ya saya berani aja. Kenapa gitu? Karena pencetus ajaran di dalam kitab Wahyu itu nanti ya, di akhir zaman akan ada antikris ya. Antikris itu akan menguasai dunia, menguasai perdagangan dan lain sebagainya, akan menciptakan chip. Chip itu akan ditanam di banyak tubuh manusia. Nah, setiap orang yang ditanam chip itu akan kehilangan keselamatannya secara otomatis gitu. Nah, ajaran itu tuh ajaran siapa gitu ya? Ajaran yang saya share ya, yang saya yakini sekarang ya, adalah ajaran, terutama ajaran kuno ya, dari Church of the East ya, dari jemaat awal ya. Nah, pada saat Yohanes menulis kitab Wahyu ini ya, itu kan di akhir abad 1 ya, ditujukan kepada siapa? Kepada 7 jemaat yang ada di Asia Minor gitu loh. Nah, uniknya itu gereja-gereja di sana ya, sampai abad keempat ya, itu banyak yang belum mengetahui adanya kitab ini gitu. Jadi beda sama sekarang. Kalau penyebaran sekarang via email kesebar langsung kan, tinggal tekan enter gitu kesebar. Kalau dulu kan enggak gitu. Nah, pada saat tersebar pun ini kan penuh misteri kan. Pemahaman jemaat yang satu yang nerima ya dengan pemahaman jemaat yang lain itu beda. Makanya di abad 4 ya, ini baru dipertimbangkan, ini masuk kanon atau enggak. Nah, di abad 4 akhir, Kartago ya, 397-398 itu akhirnya dimasukkan. Walaupun ya dari saat itu tuh ya, abad 4 sampai sekarang, jemaat gereja rasuli ini ya, itu enggak ada kesepakatan arti di dalamnya. Namun demikian, semuanya itu tidak ada yang mengajarkan masalah chip ini gitu loh. Nah, ajaran saya kan ajaran awal, mengacu kepada ajaran awal gitu ya. Kalau misalnya di gereja jemaat Syria ada, saya pertimbangkan gitu loh. Nah, di jemaat Syria nggak ada yang mengajarkan ini. Di Koptik nggak ada ya. Di Ortodok nggak ada, Roma Katolik nggak ada, di Ethiopia Ortodok nggak ada juga, Armenia nggak ada, di Nasrani India ya yang udah pecah jadi beberapa jemaat yang lain itu nggak ada. Dan di jemaat yang didirikan oleh Rasul Tadeus ya, COE, yang sekarang tuh udah terbagi juga jadi 3 gereja besar, itu juga nggak ada gitu loh. Jadi ini ya, pengajaran chip ini itu bukan ajaran yang berasal dari ajaran awal. Nah, ya, saya waktu belajar di karismatik Pentakosta itu diajar ya, ini tuh akhir zaman tuh akan seperti ini. Nah, itu waktu dulu gitu. Nah, sekarang ya, respon saya adalah saya tidak percaya. Karena apa gitu? Pengajaran Pentakosta karismatik itu kan baru dimulai abad
19 akhir 20 awal gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau saya teliti ya, siapa yang ngajarin chip ini gitu? Itu juga nggak saya tidak ketahui pasti ya. Saya tanya teman-teman saya, mereka juga nggak ada yang tahu. Ini ajaran siapa sih awalnya gitu loh. Siapa yang ngajar, kapan dia pertama kali mengajar, di gereja mana dia mengajar, ini nggak ada yang tahu gitu. Kenapa saya harus tahu pengajarnya ini siapa gitu ya. Taruhlah akhirnya saya menemukan buku ya, sehingga saya mengetahui pengajarnya adalah A di gereja A gitu ya. Nah, saya harus tahu A ini siapa, ini dari mana dia mendapatkan pengertian ya. Kalau tanda 666 itu berupa chip. Nah, kalau di situ ya disebut penafsirannya dia saja, ya ngapain pakai penafsiran modern gitu ya. Itu kan penafsiran. Dia mereka-reka ya, berpikir jangan-jangan ini nih artinya, maka dia meyakini itu. Ya kan? Nah, kalau penafsiran udah pasti saya nggak mau ikuti. Tapi kalau misalnya gini, saya temukan, ternyata yang mengajarkan chip ini adalah nabi B. Dia dapat inspirasi dari Roh Kudus gitu. Nah, itu juga, itu masih mending daripada penafsiran ya. Kalau nabi, dia dapat inspirasi gitu ya. Entah dia penglihatan, entah dia mimpi, dengerin suara Tuhan langsung ya. Itu masih saya bisa pegang gitu ya. Tapi mesti saya uji juga gitu si nabi ini gitu. Ya, nah, ujinya bagaimana gitu? Lihat nubuatan dia sebelumnya gitu loh. Ternyata dia pernah menubuatkan ya, kota Jakarta tahun sekian, tanggal sekian akan hancur gitu kan, akan diserang oleh penjajah. Ini nggak terjadi. Dia pernah menubuatkan ini nggak terjadi. Nah, kalau seperti itu tuh nabi, itu nggak perlu dipusingin gitu loh ya, pendapatnya dia, pengajarannya dia lagi ya, karena sudah kelihatan ya, nubuatannya itu gagal gitu. Terus kalau misalnya ya, dia tuh nggak kelihatan nih, dia ngajarin ini ya, dapetin chip, informasi tentang chip ini dari Roh Kudus, tapi dia nggak kelihatan nih, dia pernah bernubuat apa gitu. Kan kita curiga, pantas dong curiga, ini benar-benar dari Roh Kudus atau enggak gitu loh ya. Bisa dilihat dari apa gitu, dari pengajarannya yang lain gitu kan, dia ngajarin apa aja sih gitu, kita cek gitu kan. Ngajarinnya nggak bener, masa poligami diajarin, masa rohaniawan boleh gonta-ganti pasangan sama jemaatnya. Nah, kalau kayak begitu udah nggak bener gitu ya. Itu bisa dilihat dari situ, atau bisa lihat dari buah-buahnya lah gitu istilahnya ya, hasil karyanya selama ini, pelayanannya itu seperti apa gitu, apa yang sudah dia berikan sumbangsi, apa yang dia sudah kerjakan, berikan kepada jemaat, kepada kota, kepada bangsa gitu kan. Bisa dilihat dari buah-buahnya. Kembali lagi saya tanya, siapa yang ngajarin ya tanda 666 itu adalah chip gitu? Gak ada yang tahu gitu. Jadi kalau benar-benar suatu saat ya pemerintah Indonesia mengharuskan ya KTP semua udah nggak berlaku, semua sekarang pakai chip gitu kan. Jadi informasi kesehatan setiap orang itu ada di situ. Informasi data-data pribadi ada di situ gitu ya. Ada hal-hal penting yang ada di situ ya. Dan itu harus ditanam misalnya di tangan, di kepala gitu. Buat saya no problem gitu. Kenapa? Sekali lagi ya, ajaran jemaat awal yang saya pegang, yang namanya keselamatan itu iman sama perbuatan gitu loh. Imannya benar, perbuatannya itu benar ya. Iman kepada Yesus ya, perbuatannya baik terus gitu ya, selamat. Itu bukan karena ada
benda ditaruh di dalam tubuh ya, terus tiba-tiba hasil perbuatan kebaikan ya, iman kita yang kita udah pupuk ya, seakan-akan itu nggak berarti sama sekali hanya karena chip gitu yang ditanam ya di tangan. Itu nggak make sense, itu nggak masuk akal ya. Nggak ada pengajaran seperti itu yang diajarkan Yesus, yang diajarkan Rasul ya, diajarkan teladan-teladan di jemaat dari abad ke abad, tidak ada. Jadi ya, saya curiga ya, ini siapa yang mengajarkan ini, nggak ada yang tahu. Makanya saya tolak gitu ya. Kalau ada yang bilang, wah ini berbahaya nih ya, berbahaya, kamu itu pengajaran yang berbahaya sekali. Karena apa? Kebanyakan gereja meyakini chip 666 itu adalah tanda setan. Kamu tuh ajaran yang bukan ajaran Kristen. Ya nggak apa-apa. Kalau berbeda mau diapain gitu kan? Bagi saya sah saja ya. Tidak perlu menyamakan semua ajaran. Ya. Kalau berbeda bagi saya no problem. Jangan diusahakan ya. Yang berbeda itu untuk disamakan, gitu ya. Sikapi aja perbedaan dengan baik ya. Dengan wajar, hormati perbedaan yang ada ya. Lebih berbahaya mana? Ajaran saya ini sama ajaran yang mengizinkan pembunuhan. Ya. Lebih berbahaya mana? Hah? Ya, yang nanya saya itu dia, begitu saya tanya balik, loh kamu tuh mengajar ya mengizinkan pembunuhan. Kok kamu bilang saya ini punya pengajaran berbahaya hanya karena saya meyakini nggak apa-apa itu pasang chip 666 gitu ya. Jadi itu aja yang saya mau share ya. Bapak Ibu bisa lihat video-video pengajaran Nasrani Indonesia yang lainnya yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah gitu. Jadi Bapak Ibu sampai di sini aja ya pengajaran saya pada malam hari ini. Selamat malam.